Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallah wa shadaqa Rasul Karim. Jamaah, para pendengar, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, bersyukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun ini Ramadan 1442 Hijriah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita bersyukur, marilah sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya salawat dan salam senantiasa tercurah limpah kepada qudwah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kali ini Allah beri kembali kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan mulia Syahrul Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan di dalamnya, bulan yang setiap amalan-amalan kita dilipat gandakan pahalanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, sahabat sedekah dimanapun Anda berada, ketika memasuki bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa betapa banyak dari umatnya yang ternyata puasa Ramadannya sia-sia. Mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Maka apakah kita sebagai umatnya, sebagai bagian dari umat beliau, menginginkan hal seperti itu? Tentunya kita sebagai kaum muslimin yang cerdas, yang memiliki akal fikir, yang orang-orang yang berfikir, tentunya tidak mau puasa kita sia-sia. Ada beberapa kiat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar puasa kita ini menjadi sukses. Ada Ramadan ini, agar di bulan Ramadan ini kita sukses menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana tujuan disyariatkannya puasa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita bacakan di mukadimah tadi, bahwasannya Allah mensyariatkan puasa kepada kita sebagaimana disyariatkan pada orang-orang terdahulu. Ini tidak lain dan tidak bukan la'allakum tattaqun, sehingga kita bisa nanti menjadi hamba Allah yang bertakwa. Adapun para pemirsa dimanapun Anda berada, kiat-kiat untuk supaya kita bisa sukses Ramadan ini, diantaranya ada 4 atau bahkan 5 yang bisa kita ulas dalam waktu yang singkat ini. Yang pertama dan yang paling utama tentunya adalah sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan dasar iman dan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi imanan dan ihtisab ini adalah syarat utama. Maka satu yang utama dan pertama supaya puasa kita bisa sukses, jemaah yang dirahmati Allah SWT,
tentunya kita harus meluruskan niat kita. Niat kita luruskan semata-mata melaksanakan puasa ini lillahi ta'ala. Semata-mata mengharapkan balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini perlu kita tekankan? Karena innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya. Apabila kita niatnya hanya duniawi, maka itu akan kita dapatkan. Tetapi ketika kita berniat seperti itu alias salah niat, maka Allah tidak akan membalas sesuai dengan apa yang balasan yang disediakan untuk keutamaan kita. Jadi mari kita luruskan niat kita, semata-mata mengharapkan pahala dari Allah. Jangan sampai niat kita melenceng hanya sekedar untuk supaya kita langsing, atau untuk supaya kita menjaga bodi kita, atau karena kita tidak enak hati dengan tetangga, dengan mertua, dengan keluarga kita, dengan istri kita. Hilangkan semua itu, tapi kita luruskan niat kita lillahi ta'ala. Kemudian kiat sukses yang kedua, mari kita sama-sama pahami fadilah-fadilah dan keutamaan serta ganjaran yang akan kita dapatkan dari amalan puasa di bulan Ramadan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, di yaumil akhir bagi orang-orang yang ahli puasa, Allah akan menyediakan Babul Rayyan, yaitu pintu yang namanya Rayyan, pintu surga yang akan dimasuki, yang akan terbuka, yang akan diperkenankan orang untuk masuk, yaitu orang-orang yang ahli puasa. Kemudian selain itu juga kita berpuasa ini akan dibalas semata-mata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua amal anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Maka puasa ini kata Allah, ini adalah untukku dan aku yang akan membalasnya, kata Allah dalam sebuah hadits qudsi. Selain itu, yang ketiga yang harus kita jalankan agar puasa kita ini sukses, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, mari kita menjaga supaya pahala puasa kita tetap utuh. Mari kita hindari dari perbuatan yang sia-sia, dari perkataan yang sia-sia, dari perkataan dusta, dari perkataan yang kotor. Yang ini sudah dicontohkan Rasulullah SAW dan dilarang oleh Rasulullah SAW untuk tidak dilakukan ini. Maka ketika kita puasa, mari kita jaga lisan kita, mari kita jaga pandangan kita, mari kita jaga jari-jari kita untuk menahan diri dari melihat yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala, dari memposting sesuatu yang sifatnya belum jelas, yang belum kita cek dan recheck. Kemudian ini semua dilakukan untuk menjaga supaya pahala puasa kita tetap utuh. Dan yang lain, yang keempat, yang tidak kalah pentingnya, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, mari kita iringi puasa Ramadan kita dengan amalan-amalan yang disyariatkan. Siangnya kita saum, siangnya kita puasa. Mari malam harinya kita ramaikan dengan sholat tarawih, sholatul lail, qiyamul lail. Kita iringi juga malam-malam kita dengan tadarus, mentadaburi makna dan isi Al-Quran. Kita isi hari-hari kita dengan tilawah Quran. Kita mengakrabkan diri kita dengan Al-Quran. Kita perbanyak sedekah, sebagaimana kedermawanan Rasulullah di bulan Ramadan yang seperti angin yang berhembus. Maka itulah kita contoh bagaimana kita berderma, bagaimana kita menafkahkan sebagian harta yang diamanahkan pada kita di jalan Allah dengan lebih banyak lagi ketika di bulan Ramadan ini. Dan ini akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pun akan membantu bagaimana kita sukses menjadi orang-orang yang bertakwa setelah kita menjalani puasa. Karena salah satu ciri orang bertakwa yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di masa lapang maupun di masa sempit. Maka termasuk amalan-amalan yang disyariatkan di bulan Ramadan ini adalah kita perbanyak sedekah. Terakhir, yang tidak kalah pentingnya, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, supaya puasa Ramadan kita ini tetap sukses dan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, mari kita perbanyak doa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan, berikanlah kepada kami rahmat, berikanlah kepada kami kesehatan, supaya kami mampu menuntaskan puasa Ramadan ini dengan baik, dengan sempurna. Ya Allah, Allahumma, ya Allah, Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana. Kita minta kepada Allah supaya sholat kita, puasa kita, sholat malam kita ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala,
Mari kita minta juga doa supaya kita diberikan keistiqomahan untuk melaksanakan ketaatan ini, sehingga kita mampu menjalankan semuanya dengan ringan, dengan sehat, dengan lancar, dan pada akhirnya kita akan sukses menjalankan semua ibadah ini di dalam bulan Ramadan dan sukses menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bertakwa. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.